Masuk ke YouTube, mulai masuk ke YouTube, akhirnya nyambung lah ke Pilpres, itu semakin mempererat lagi gitu. Gitu. Jadilah benteng akidah ya seperti itu hari ini. Masya Allah. Dulu pernah jadi pengadaan apa, laptop ya? Laptop bekas untuk keresidenan Besuki, kemudian pengadaan alat kesehatan juga. Dan saya dengar itu sempat tutup atau agak dalam tanda petik ya sempat bangkrut karena mendukung Prabowo kayaknya. Oh iya. Oh ini belum kita benar. Jadi ini biar Prabowo lihat ya. Aduh. Jarang ada sejarah mencatat rakyat mau korban uang, tenaga pikiran untuk Pilpres itu jarang, kecuali di yang kemarin itu. 19. Jadi Prabowo kemarin itu rakyat Indonesia mendukung Anda itu bukan dibayar tapi keluar uang. Betul. Tenaga, pikiran, waktu, santri, keluarga terlantar demi Anda, demi Prabowo itu. Betul. Dan terima kasih atas pengkhianatannya. terima kasih. Iya, dan saya sangat ingat betul untuk terakhir detik-detik kontrakan toko, saya ada 3 cabang toko dulu, namanya Laptop Jember, www.laptopjember.com. Detik-detik itu untuk perpanjang sudah nggak ada. Saya biasanya kalau keluar kota, sebenarnya saya di basic nggak ada politik, nggak ada partai politik ini, partai politik itu, saya nggak paham. Tapi yang saya lihat adalah salah satu titik kebenaran yang dijunjung tinggi, yang dikejar oleh salah seorang Habib, yaitu Habib Rizik bin Syihab. Saya tidak kenal Habib Rizik, saya tidak pernah sowan ke Habib Rizik seumur hidup. Tapi ketika terus terang hati nurani kami terpanggil ketika beliau lantang menyampaikan kebenaran, disitulah. Dan mohon maaf, saya sekali lagi mohon maaf. Dulu sempat saya ke beliau minta maaf secara online. Waktu antum dulu dengan Habib Rizik berseberangan, saya sempat menghujat beliau. Saya habisi beliau gitu loh. Meskipun di komentar, saya belum punya YouTube. Seperti itu. Jadi saya belum kenal Habib Rizik. Saya membela Habib Rizik, menentang antum, itu pun atas dasar panggilan hati nurani. Saya terakhir ada di Bandung sama Jogja. Saya telepon ke karyawan di toko, saya kehabisan ongkos. Ini ada acaranya Prabowo gini-gini. Dikirim 500.000 rupiah. Ada lagi? Nggak ada, sudah habis. Terus bagaimana? Habis itu selesai, tutup toko semuanya. Jadi modal yang ada di toko itu ketika ada di luar kota, saya wallahualam mungkin salah seorang Habib di sini ingat, saya sampai nginep di pondoknya beliau, kehabisan ongkos. Itu saya berangkat sendiri. Kemudian ketika ada orang, enak dapat dari Prabowo apa? Dan kita cerita ini bukan berarti minta ganti rugi ya, Pak Prabowo, saya nggak butuh uang Anda. Kita mana cara tuh ingat waktu kita di mana itu, yang mendadak saya ditelepon orangnya Prabowo, saya suruh terbang ke Jakarta, kita di Payakumbuh ya, Padang ya, mau kajian Pak Ustadz di Padang, tiba-tiba orang Prabowo telepon, Gus Nur kalau bisa merapat ke Jakarta malam ini saja, besok malam ya, karena ini kumpul semua nih ulama-ulama garis lurus. Saya di Padang, ya sudahlah, kalau bisa usahakan. Akhirnya ada satu jadwal yang kita cancel ya. Untung panitianya mau, karena kita alasannya kita mau kumpul dengan ulama ini. Beli tiket sendiri karena mendadak, nggak ada Lion, nggak ada Batavia, nggak ada Citylink. Kita pakai Garuda. Itu pun bisnis. 4,5 juta ya. Karoto itu yang belikan tiketnya itu. Itu untuk Prabowo. Beli sendiri bro gitu kan, dari Padang ke Jakarta, naik beli pesawat Garuda, itu bisnis, kita ongkosi sendiri. Akhirnya kita tolak langsung dan kita lanjut jadwal di Padang, semuanya selesai. Ini ya pernak-pernik lah. Ini hanya masa lalu, bahwa kita ini bukan mata duitan ya, kita ini berjalan lillahi ta'ala sampai detik ini saja. Barakallah. Mungkin ada pembahasan yang lain saja, kayaknya ini menggores luka ya. Tapi ada satu hikmah yang Ana dapetin ketika mendengar kisah nostalgia beliau berdua yang sebelumnya sempat berlawanan lalu kemudian bersahabatan. Ada salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbib habibaka haunama asa ayakuna baghidaka yaumama. Cintailah atau sukailah orang yang engkau cintai sewajarnya saja, karena boleh jadi suatu saat dia akan jadi lawanmu. Termasuk yang dapat jatah menteri. Wa baghid baghidaka haunama asa ayakuna habibaka yaumama. Dan kalau kamu enggak suka sama seseorang, benci sama seseorang, sewajarnya saja.
Karena boleh jadi suatu ketika nanti dia akan jadi temenmu, akan jadi korib, akan jadi khalil, teman sahabat akrab, soulmate. Nah, seperti beliau berdua hari ini. Sebelumnya sempat kontra karena 1-2 isu, lalu kemudian menjadi sejalan. Saya baru tahu malam ini kalau beliau pernah nyerang